memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah. Katakan Elohim Yahweh. Agungkan dia saudaraku. Semua mulut memanggil namanya. Maha mulia Elohim Yahweh. Katakan Elohim Yahweh, yang Maha Esa. Biar semua yang kau ciptakan, yes, biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpuji. Biar semua yang kau ciptakan, biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpuji. Sekali lagi katakan, biar semua yang kau ciptakan, Biar semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Haleluya, terpujilah. Sekali lagi katakan, haleluya, haleluya, terpujilah. Berikan sorak-sorak yang terbang Tuhan kita. Bapa benar, biar kami semua yang kau ciptakan memuliakan namamu. Dalam hari-hari hidup kami, apapun yang kami lakukan dalam 24 jam 7 hari hidup kami, kau menyelidiki hidup kami. Kau menyelidiki hati kami. Dan kiranya kau melihat bahwa kami bisa menjadi anak penghiburan untuk hatimu. Di miliatan manusia di muka bumi ini, biarlah kami menjadi salah satunya anak penghiburan bagi dirimu. Selidiki hati kami Bapakku. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Katakan, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Katakan saudaraku, sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Katakan, ini ku buka hatiku, yes Lord, selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Yes Lord, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Yes, mari kita pujikan dari awal. Tuhan menyelidiki, amin, jalan hidupku. Yes Lord, Kau tahu hidupku, Kau tahu apa yang kulakukan Bapakku. Terima kasih Tuhan. Kami berjuang hidup benar di pemandangan-Mu. Pikiran
dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Yes, katakan, kini ku buka hatiku. Katakan dengan jujur di hadapan Bapa. Selidiki aku Tuhan. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku seret? Kau yang tahu isi hati kami Bapa. Oh haleluya. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke. Angkat tanganmu, katakan, kini ku buka hatiku. Kini ku buka hatiku. Aku berserah Bapakku. Selidiki hidupku. Yes Lord. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku meleset Bapa? Ampuni kami. Kami berjuang hidup benar di pemandangan-Mu Bapa. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini ku buka hatiku. Yes Lord. Selidikilah dan kenali aku. Ya Bapakku. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku seret? Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Sekali lagi katakan, bawaku sampai ke surga. Yes, berikan tepuk tangan yang terbaik. Bapa, dari ketinggian tahtamu, ya Bapa, kau Selidiki setiap kalbu. Ya Bapakku. Pada semua insan di bumi. Ampuni kami Bapa. Kau yang menguji Bapa. Aku sungguh merindukan. Katakan saudaraku, Menjadi anak kesukaan. kami berjuang Bapa. Seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kita nyanyikan dari awal sekali lagi. Bapa, Dari ketinggian tahtamu, kau lihat hidup kami Bapa. Kau selidiki Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan-Mu. setiap kalbu. Haleluya.
pada semua insan di bumi. Yes, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan. Dari kedalaman hatimu katakan, menjadi anak kesukaan. Katakan dari kedalaman hatimu, Seperti Yes, Lord. Simfoni yang merdu Yes Lord, di hadapan-Mu. angkat tanganmu katakan, kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Katakan saudaraku, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan. Saya undang bagi berdiri, semua bagi berdiri, angkat tanganmu katakan, kiranya Engkau temukan. Ini aku Bapa, Kau lihat kami, pribadi lepas pribadi, Kau telusuri hati kami, Kau telusuri hidup kami. Oh haleluya. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. kiranya Engkau temukan. Katakan dengan sungguh-sungguh saudaraku, Aku berkenan Roh Bapa ada di tempat ini. antara manusia. Dia sedang menelisik setiap hatimu, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan. di hadirat. Oh haleluya, katakan, kiranya Engkau temukan dalam diriku Bapa. Aku berkenan Yes Lord, antara manusia. itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kebahagiaan di hadirat-Mu Bapa. Kebahagiaan Yes di Lord, hadirat-Mu. kebahagiaan di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Malam ini kami merasakan hadirat Tuhan. Kami tahu Kau ada di tempat ini Bapakku. Kami tidak mau pulang dengan sia-sia. Kami tidak hanya menyanyi, tetapi benar dari kedalaman hati kami. Seperti pujian yang tadi kami nyanyikan, kami mau jadi simfoni indah di pemandangan-Mu. Kami mau jadi anak kesukaan bagi diri-Mu. Karena Engkaulah gairah hidup kami Bapakku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Katakan dari kedalaman hatimu, tak ada kebahagiaan apapun selain diri-Mu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Yuk ulang dari awal yuk. Kita ulang dari awal. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Telusuri hatimu saudaraku. Pujian ini menelusuri hatimu. Benarkah Dia satu-satunya kebahagiaan hidupmu?
bagimu. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Katakan, itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. katakan, Kau yang ciptakan aku. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwa. Yes Lord. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan. Yes Lord. Kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini. Mestinya tak lagi ku ingini. Apapun juga, hanya Engkau Allahku. Segenap diri Yes Lord, ampuni kami Tuhan. Haleluya. ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segala. Katakan, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Katakan saudaraku, Perhatikan petunjukmu, kami berjuang Bapa. berikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Mestinya tak lagi Ku ingini apapun juga. Jangan hanya di mulut saudaraku. Segenap hidup Ini harus benar-benar kita praktekkan dalam hidup kita. Kau miliki. Hanya Dia yang kita ingini dalam hari-hari hidup. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya. Kau yang ciptakan aku. Katakan, oh, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwa. oh, haleluya. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa. Mestinya tak lagi ku ingini. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa Yes, Lord. segalanya. Ini janji kami Bapakku. Sekali lagi katakan, Keinginan Bapa segalanya bagiku. yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapa, benar. Hanya Engkau yang kami ingini. Seperti seekor rusa yang merindukan sungai-Mu, yang mencari air untuk menuntaskan dahaga dirinya. Itulah kami Tuhan. Di sepanjang penggembaraan hidup kami, kami berjalan mencari air demi air yang kami temui. Dan air itu tidak bisa memuaskan dahaga kami. Ternyata ada satu jawaban untuk kami bisa
bisa memuaskan dahaga kehausan kami, yaitu air kehidupan yang Kau tawarkan dalam hidup kami. Seperti rusa itu Bapa, kami akan terus mencari aliran sungai-Mu. Kami akan tenggelam di dalamnya. Kami akan menikmati air kehidupan itu. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Katakan saudaraku, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Katakan, Tuhan Rajaku, Padamu sangat haus jiwaku. bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku, katakan saudaraku, habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Angkat tanganmu, katakan sekalipun, sekalipun, yes Lord, dagingku dan hatiku habis lenyap Bapakku, habis lenyap. Oh haleluya. Gunung batuku, Gunung batuku, bagianku, yes, tetaplah Allah. selamanya. Lagi, katakan dengan sungguh-sungguh, sekalipun dagingku dan hatiku, sungguh-sungguh di hadapannya, sungguh-sungguh saudaraku, jangan hanya bernyanyi. Oh, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi, lebih dahsyat, katakan, Sekalipun ini kami Bapa, dagingku dan hatiku kami berjanji di hadapan-Mu Allahku. habis lenyap. Yes Lord, Gunung batuku ya Bapakku, dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. sekalipun dagingku dan hatiku, yes, habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kami bersyukur Bapakku untuk hari ini. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Kau sendiri yang berbicara kepada setiap jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Shalom saudaraku. Apa kabar? Semua bisa dilewati. Oke.
Saudaraku, ada suatu tatanan yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidup kita. Dan setiap kita memilikinya, yaitu apa? Chance atau kesempatan. Saya ulang sekali lagi. Ada satu tatanan yang sudah Tuhan tetapkan dan ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi, engkau dan saya. Dan kita semua memiliki itu, yaitu apa? Kesempatan, saudaraku. Kita punya kesempatan untuk sebetulnya bertumbuh di dalam kekudusan dan kesucian hidup. Poin yang paling penting adalah ini pilar kekristenan yang diajarkan di gereja ini. Ini pilar pertama, saudaraku. Mau tidak mau, engkau dan saya diberi 24 jam sama, 7 hari sama. Kau diberi kesempatan yang sama untuk engkau dan saya berjuang di dalam kesempatan yang Tuhan beri. Bahkan firman Tuhan berkata, 70 sampai 80 tahun kehidupan manusia. Ini sebuah takaran. Berarti engkau harus tahu ada takaran hidup manusia. Artinya begini, saudaraku. Selain kita di dalam takaran yang Tuhan beri untuk kita berjuang di dalam kekudusan hidup, kita juga berjuang menjadi pribadi yang tadi yang kita nyanyikan. Menjadi simfoni yang indah. Di dalam kekudusan hidup ini akan menyenangkan perasaan Bapa. Kita menjadi simfoni indah. Tanpa kekudusan hidup, engkau tidak akan pernah menjadi anak penghiburan bagi Bapamu, atau tidak bisa menjadi simfoni indah bagi Bapamu. Tidak bisa. Karena firman Tuhan jelas berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya, kamu tidak akan pernah menyentuhku dan aku tidak bisa menyentuhmu kalau kondisi kita berbeda. Karena aku kudus dan kalau kau najis, no. Jadi artinya, saudaraku, Bapa dan anak harus punya relasi yang baik. Betul nggak, saudaraku? Harus punya hubungan, dan hubungan itu bisa terjalin kalau bisa di dalam perjumpaan. Bagaimana mau berjumpa kalau engkau tidak di dalam kekudusan hidup? Dan saudaraku, perjuanganmu dan perjuanganku di dalam kekudusan ini goalnya satu. Anak menjadi anak kesukaan Bapa. Tetapi di aspek lain, dengar baik-baik. Tuhan membatasi kesempatan itu. 70-80 tahun. Bahkan kurang dari itu. Hari ini saya heran. Orang usia 25 udah diabetes. Betul? Saudaraku, kadang saya mulai berpikir, dunia sudah semakin rusak. Dunia sudah semakin jahat. Umur manusia tidak sepanjang ini sekarang. Betul gak, saudaraku? Betul gak? 50, 60. Terus saudaraku, kalau engkau di dalam limitasi waktu, engkau tidak berjuang, ada batasnya kesempatan yang Tuhan beri atas hidup kita. Kalau kita tidak mau berjuang sungguh-sungguh, terus kita mau jadi apa suatu hari nanti di kekekalan, saudaraku? Ibrani 12 ayat 16, coba tampilkan. Firman Tuhan berkata begini, janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan apa? Mencucurkan air mata. Ini gambaran, saudaraku. Coba ayat yang 16 dulu, 16 tadi. Kata cabul di situ itu bukan cabul main perempuan, bukan. Tetapi percabulan rohani. Artinya begini. Kalau begini, saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang pencemburu. Ini ada gandengannya nih. Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu, saudaraku. Bahkan di dalam Dekalog itu, di dalam 10 perintah Allah, kalau kita belajar dari bahasa aslinya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu kalau diartikan dengan jelas, aku akan memalingkan wajahku daripadamu. Ini
melengos. Di sini apa ya? Itu memalingkan wajah. Allah tidak sudi lihat diri. Kalau engkau punya kesenangan atau idol lain. Dan banyak manusia yang memiliki idol atau berhala lain. Hati-hati saudaraku. Idol itu bisa apapun yang ada di tangan kita. Istri saya bisa jadi idol saya. Pelayanan dan mimbar ini dan gereja ini bisa jadi idol saya. Uangmu bisa jadi idolmu. Orang tuamu, pacarmu, bisnismu, itu bisa jadi idolmu. Dan ketika engkau meletakkan everything and anything more than God, kau seperti Esau. Kau sedang mempertaruhkan hak kesulunganmu. Dan kau akan terbuang suatu hari nanti, saudaraku. Ketika saya mengerti ini, Esau berjuang merebutnya kembali dengan mencucurkan air mata pun tidak didapatkannya kembali. Itu gambaran, saudaraku. Ada limitasi waktu. Kau dituntut berjuang di dalam kekudusan untuk engkau bisa menjadi simfoni indah. Tetapi untuk menjadi simfoni indah, engkau harus hidup di dalam kesucian tanpa percampuran rohani. Sampai di sini Anda bisa mengikuti? Amin. Kesempatan bagi Esau untuk mempertahankan hak kesulungannya habis. Waktunya selesai. Karena kecerobohan dia sendiri. Kalau kita belajar tentang perumpamaan, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, itu sama, saudaraku. Ke-10 gadis itu punya kesempatan yang sama, tempat yang sama, mempelai yang sama, hari yang sama, waktu yang sama. Tetapi mereka punya nasib yang berbeda. Ke-5 gadis bodoh itu tidak mempersiapkan minyak mereka. Dan akhirnya mereka ditolak. Tahu kan perumpamaan itu? Itulah yang mengerikan, saudaraku. Seorang raja Israel, Raja Saul, kalau kita lihat, dia adalah pribadi yang sangat luar biasa di awal dia mulai menjadi raja. Setiap kali dia perang, dia membawa Tuhan dan dia menang, saudaraku. Tetapi lihat di ending kehidupannya, dia begitu kecil hatinya ketika dia melihat Goliat di depan matanya. Kenapa, saudaraku? Karena dia tidak menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya. Dia dirasuk setan dan dia menjadi jahat. Dan dia ditolak menjadi raja dan digantikan oleh Daud. Ini contoh-contoh orang yang boleh saya katakan, saudaraku, gagal menghargai kesempatan yang Tuhan beri. Di dalam perjalanan waktu kita sampai usia sekarang ini, sampai hari ini, di dalam kehidupan kita, saudaraku, kita menemukan banyak sekali orang-orang yang sudah kehilangan kesempatan seperti kita bisa melihat itu. Padahal mereka mungkin orang-orang yang masih muda, mungkin orang-orang yang masih luar biasa, belum tua, tetapi sudah begitu rusak hidupnya. Dan sampai di tingkat sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan orang model begini, saudaraku, terus berbuat salah, dia terus lakukan. Dia hancur dan dia tidak bisa diperbaiki lagi. Dan itu dikatakan dia sudah kehilangan kesempatan. Makanya saya selalu katakan di jemaat Tuhan di Rehoboth Semarang yang selalu mengikuti khotbah minggu ya. Saya selalu ngomong, jangan keraskan hatimu ketika firman Tuhan itu turun ke telingamu. Jangan kau bendung dan kau buang. Lembutkan hatimu dan katakan kepada Roh Kudus, biar firman-Mu itu Bapa masuk dalam hatiku dan tanah yang subur itulah hatiku. Kenapa? Karena kesempatan-kesempatan itu seringkali Tuhan berikan lewat kebenaran-kebenaran itu dalam hidupmu. Dan banyak orang yang angkuh, sombong dengan hidupnya. Contoh, saudaraku. Contoh. Orang yang sering menahan miliknya. Orang yang tidak suka berbagi dengan orang lain. Orang yang pelit. Ini bukan soal uang saja, bukan. Baik talentanya, waktunya, tenaganya. Orang yang tidak mau berbagi kepada orang lain, yang tidak pernah mau berjuang menjadi roti terpecah, anggur tercurah untuk orang lain. Sampai pada tingkat tertentu, dia tidak akan pernah bisa membelah hidupnya untuk orang lain. Sampai matinya nanti, dia akan menggenggam hartanya terus. Walaupun dia akan melepaskannya, karena dia mati. Tetapi sampai mati dia akan pegang itu. Hati-hati, saudaraku, apapun yang menjadi idolmu, Anda yang tahu sendiri dan Anda yang bisa mengkoreksi sendiri. Kadang idol itu tidak berupa barang, tapi harga diri itu idol. Makanya orang yang kalau punya idol dirinya sendiri, itu orang yang tidak akan pernah bisa diubahkan. Karena perubahan seorang manusia itu ditentukan dari aksinya sendiri. Tidak ada takdir dalam hidupmu. Tuhan tidak mentakdirkan masa depanmu. Takdir yang ada yaitu, kalau takdir yang ada, kamu jadi laki atau jadi perempuan, itu takdir mati, udah. Tetapi kalau Anda mau melangkahkan kakimu ke langit baru, bumi baru, atau ke neraka jahanam, itu tidak ditakdirkan Tuhan.
engkau menentukan takdirmu sendiri dari aksimu. Maka dari itu salah satu aksi yang harus kita potong, kita pangkas, idol. Tanpa ini, saudaraku, tanpa kau memangkasnya, kau tidak akan pernah bisa. Karena kalau kau sudah kehilangan kesempatan, kita tidak bisa kembali mengambil kesempatan itu. Ingat loh saudaraku. Maka dari itu hari ini tema besarnya adalah bagaimana engkau melayani Tuhan di dalam kekudusan hidupmu. Kau dan saya dirancang Tuhan untuk hal yang baik, untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Karena setiap orang Kristen harus menjadi anak yang berkenan, yang dirancang untuk dimuliakan suatu hari nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Namun ingat baik-baik saudaraku, tidak semudah itu. Kau kumpul begini, kau belajar kebenaran, pulang lupa. Kau lakukan manusia lamamu lagi. Kau lakukan itu terus-terus, kau lupa limit. Besok pagi kecelakaan, meninggal. Who knows? Kau belum memperbaiki dirimu. Kau belum berjuang jadi anak Allah yang benar. Bagaimana suatu hari nanti di pengadilan Allah kau dilayakkan, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus? Gak mungkin. Karena orang yang bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti adalah orang yang mau menderita bersama-sama dengan Dia hari ini, ketika Dia masih bernafas dan jantungnya masih berdetak. Amin saudaraku. Amin. Kalau engkau dan saya tidak mau menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus hari ini dan seterusnya di sepanjang hidupmu, menderita loh saudaraku. Menjaga kekudusan hidup itu menderita. Enak gibah apa enak diem? Ayo. Enak gosip apa enak diem? Sekarang kan sudah ngerti. Tenane. Saasli nih enak gosip. Enak maki orang apa enak? Aku ngampuni dia. Itu susah saudaraku. Dan itu penderitaan kita. Kita tidak disuruh mencucurkan darah seperti Yesus. Tetapi kita harus menyalipkan, menyayat daging. Di pelayanan poncomu melengos. Tidak boleh sakit hati. Itu saudaraku, itu menyalipkan. Aku mulai berkata, tidak perlu marah. Karena orang yang berani menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia akan jadi alat di dalam tangan Tuhan yang optimal. Kenapa saya bisa berkata ini saudaraku? Karena saya tahu bahwa dulu saya tidak begitu dan saya lakukan. Sekarang saya coba melakukan ini. Dan saya melihat saudaraku, banyak orang yang diberkati melalui pelayanan yang saya berikan. Melalui gereja ini juga. Itu menjadi gambaran, berarti satu titik di mana saya hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Itu akan berdampak bagi banyak orang. Ngerti gak saudaraku? Anda pun sama. Jadi Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita untuk berkarya bagi Tuhan. Dan kalau Anda berani mengambil kekudusan dan kesucian hidup di dalam dirimu, maka Tuhan akan pakai Anda menjadi alatnya yang optimal saudaraku. Di dalam suratnya kepada Timotius, Paulus berkata begini, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudaraku, engkau dan saya adalah salah satu perkakas Tuhan. Anda harus tahu itu. Memang ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari tanah. Tentu kualitas perkakas itu ditentukan oleh Tuhan, tidak dengan semena-mena. Karena Tuhan melihat responmu dan responku individu lepas individu. Tetapi ingat, di dalam pemilihan yang Tuhan berikan, Tuhan tidak akan pernah memakai orang dengan sembarangan. Tuhan akan memakai orang-orang yang memang layak untuk dipakai menjadi partner kerja Dia. Saya itu beberapa minggu ini
Saya lihat anak-anak muda yang begitu semangat belajar kebenaran. Di tempat ini. Ada Kakak, ada Fania. Benar loh. Loh, mereka itu masih muda, saudaraku. Kalau dihitung umur itu masih panjang. Ya enggak selalu panjang ya, yang nggak tahu ya. Tapi nek dihitung manusia sih panjang sih masih ya. Ya daripada umur 60, 50. Tapi mereka mau cari kebenaran sungguh-sungguh. Karena mereka tahu ketika mereka berjuang mencari kebenaran itu, suatu hari nanti saya selalu katakan, kalian akan jadi man of God-nya Tuhan. Dan ketika Anda menjadi man of God-nya Tuhan, Tuhan akan pakai kalian di masa muda kalian secara optimal, saudaraku. Dan itu kesempatan besar yang luar biasa. Dan itu kepastian kalau hari ini, misalnya anak-anak muda di sini, aku mau berjuang belajar kebenaran. Oke, bagus. Selain belajar kebenaran, kau harus praktekkan kekudusan hidup. Kalau anak-anak muda praktek kekudusan hidup, saya mau berani kasih garansi, saudaraku. Pasti Anda akan jadi alat Tuhan yang spektakuler. Amin. Itu pasti. Itu pasti. Dulu waktu saya muda, mama saya selalu ngomong, ya saya masih muda sih sekarang. Waktu dulu masih SMA, remaja, dewasa ya, kuliah. Itu dari kecil mama saya ngomong, gak boleh ngerokok ya. Gak boleh ngerokok ya. Tahu gak saudaraku, ketika saya di luar negeri semua teman saya ngerokok, gak ada yang gak ngerokok. Setiap kali saya sudah ambil batang itu, jantung saya mau putus, suara mama saya seperti berkeliling di pinggir saya. Padahal gak ada mama saya. Saya mau hisep, ayolah, come on lah. Lah anak laki masa gak berani ngerokok? Wah iya ya, masa laki gak ngerokok? Ini sudah di sini saudaraku. Akhirnya taruh. Hidup seks bebas, gampang di luar negeri. Hidup ini dan itu gampang. Tetapi ingat, kekudusan hidup itu kalau dari muda dirajut. Bagi anak muda, dengar baik-baik. Kesempatan luar biasa ke depan nanti, itu menjadi sebuah kepastian dalam hidup. Kalau kau tidak percaya Allah itu hidup dan nyata, kau lihat masa depan yang gelap. Tapi kalau kau percaya Allahku yang kusembahlah yang hidup, Allahku yang aku rajut perasaannya dalam penderitaanku merajut kekudusan hidup, maka kau lihat masa depanmu akan baik-baik dan luar biasa bersama dengan Dia. Tetapi bagi yang sudah tidak muda lagi, saudaraku, harus disadari bahwa kesempatan yang ada tinggal sedikit, saudaraku. Berjuanglah. Kalau kita hari ini mengingat apa yang sudah kita lewati dalam hari hidup kita, ada kesempatan-kesempatan yang sudah berlalu yang kita sia-siakan. Mungkin kita ada penyesalan, kenapa aku gak dari dulu aku tahu begini ya. Gak apa-apa saudaraku, masih punya waktu kok. Amin. Katakan ke kiri kanannya, masih punya waktu. Ngomong, masih punya waktu, tapi gak tahu sampai kapan. Kalau sudah tahu masih punya waktu, katakan sekali lagi, jangan sia-siakan waktunya. Ayo ngomong. Ya. Jadi orang tua di sini, orang tua yang punya anak muda, bawa anak-anakmu ikut pelayanan di sini. Amin. Kalau dia ke gereja, kalau dia di pertemuan-pertemuan ibadah, jangan kau borgol mereka. Lepaskan, biar saya yang akan membimbing mereka. Saya tanggung jawab, saudaraku. Hari Kamis ikut, Jumat ada Home Young Generation, suruh datang ketemu saya di sekretariat gereja. Anakmu enggak kedugem kok. Anakmu belajar yang benar. Suruh ikut. Kalau perlu mau ada acara apa lagi di gereja, suruh datang. Anakmu sedang rindu. Kalau perlu Anda mau ikut pun ikut, sekalian duduk sama saya belajar. Om yang nunggu di depan tapi. Yang muda saja yang boleh. Bapaknya nggak boleh masuk ya, nggak boleh. Ya. Kalau acara-acara lain lah boleh.
Ya, jangan disingkirin anakmu dari pertemuan-pertemuan itu. Ibu-ibu, suamimu kalau mau pelayanan, biar jangan diborgol. Gak boleh, ini itu, udah. Istri-istri, tadi udah ya. Suami-suami, istri-istrinya mau pelayanan, lepasin. Bagus kok. Di sini akan diajarkan proporsional melayani Tuhan. Saya tidak izinkan Anda melayani di gereja, tetapi suamimu, anakmu tidak mau opening, saya tidak mau. Jangan jadi batu sandungan buat keluargamu. Makanya saya tidak sembarangan. Saya ajak orang pelayanan itu, saya tidak sembarangan. Contoh, saya ajak keluarga Pak Agus, saya bisa lihat bagaimana dia dengan istrinya, dia punya anak-anak baik, bagaimana dia bertanggung jawab. Saya lihat. Bukan mau pelayanan, naik. Mau pelayanan, naik. Oh, enggak bisa, saudaraku. Saya lihat bagaimana dia hidup, bagaimana kau hidup. Itu semua dirajut dari hari-hari hidup. Bagaimana engkau menjaga kekudusan hidup. Saudaraku, dosa sekecil apapun jangan diizinkan lagi yuk. Janji sama dirimu. Apalagi yang sudah umurnya sudah tidak muda lagi. Ayolah. Sudah. Tidak usah berteman dengan orang yang tidak perlu kau ajak. Untuk berteman yang tidak Tuhan nikmati di dalam pertemananmu. Amin. Amin. Yang suka ngibah, yang suka ngomong yang nggak baik, ayo bertobat yuk. Saya dengan kasih, saudaraku. Anda tidak mau dengerin, tidak apa-apa. Tapi saya sebagai gembala, saya sebagai hamba Tuhan, saya dengan hati, saya dengan kasih, saya cuma mau katakan, berubahlah. Karena karaktermu itu penting. Selain di dalam kekudusan ini, saudaraku, ada tanggung jawab. Engkau melayani Tuhan, betul kau melayani Tuhan. Engkau melayani Tuhan karena engkau bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidupmu. Kalau aku sudah ditebus, berarti aku bertanggung jawab untuk paling tidak, saudaraku, 100% hidup kita berikan ke Tuhan pun belum cukup dengan kematiannya. Amin gak? Amin gak? Apalagi kau beri semau-maumu. Paling tidak, saudaraku, kita ada usaha tanggung jawab hidup sebagai seorang Kristiani. Kau lakukan bagianmu di dalam dirimu dulu. Selain aku jadi orang Kristiani, aku jadi siapa? Jadi orang Kristen, ini di hadapan Tuhan. Tidak hanya di hadapan Tuhan, di hadapan keluargamu. Di hadapan orang-orang yang kau kenal. Di hadapan siapapun yang ada di sekitarmu. Engkau punya tanggung jawab hidup. Tanggung jawab hidupnya apa, pastor? Kau harus bawa mereka masuk ke langit baru, bumi baru, saudaraku. Engkau tidak boleh jadi orang Kristen yang egois. Yang penting aku selamat. Lainnya don't care, aku tidak peduli. Kau punya tanggung jawab hidup. Selain dirimu harus kau tata proper di mata Bapa, kau harus proper di mata manusia lain. Makanya jangan melayani kalau engkau sendiri belum bisa menata dirimu dan keluargamu. Kau punya tanggung jawab hidup. Anakmu juga harus dirawat, suamimu, istrimu dirawat, kerjaanmu ditata. Kalau kerjaanmu gak beres, anakmu gak makan, istrimu gak makan, tanggung jawab dari mana? Paham sampai di sini? Kita punya tanggung jawab besar. Intinya begini, kita harus punya kelas jadi orang Kristen. Kelasmu dan kelasku adalah begini. Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, I did my best, then I do my best ke depan. Jalan. Apapun yang harus terjadi dalam hidupku, aku jalani. Kalau ini masalah karena ulahku, aku minta ampun, aku jalan. Tanggung jawab atas semua pilihanku. Tetapi di dalam semua pilihanku, baik pilihanku salah atau pilihanku benar, aku tetap harus masuk ke sini. Aku perbaiki untuk kepentingan Tuhan. Yang kedua, aku perbaiki semua supaya aku tidak menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitarku. Melayani Tuhan tidak hanya di gereja, saudaraku.
Tetapi kalau engkau bisa melayani Tuhan di pekerjaanmu, hari-hari hidupmu, plus di gereja, hebat. Fair kan? Saya tidak memaksa loh. Banyak orang tidak mau ini. Tidak mau sungguh-sungguh. Dan percayalah saudaraku, ini semua tidak bisa lepas dari logos. Tidak bisa lepas dari rema. Tidak bisa lepas dari Roh Kudus. Roh Kristus. Ini semua akan membawamu ke langit baru, bumi baru. Anda dan saya diperhadapkan pada satu arena. Kita itu seperti dilepas di dalam sebuah arena, kita menjadi petinju. Kita mau menjadi petinju yang menang atau menjadi petinju yang kalah. Dan pilihan itu di tangan kita. Makanya saya selalu menegaskan sekali lagi, takdirmu engkau sendiri yang menentukan bersama dengan Roh Kudus. Itu kalau yang benar. Kalau yang gak benar, takdirmu tidak ada kejelasannya dan kau akan terhilang. Ya. Dan ingat baik-baik saudaraku, arena kehidupan kita ini tidak ditentukan oleh takdir, tetapi ditentukan oleh aksi kita, reaksi kita, respon kita terhadap kehidupan kita. Ingat, Tuhan mau kita menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan mau menjamah mereka, orang yang belum pernah mendengar kebenaran, belum tahu pribadi seperti Yesus itu hidup di zaman ini. Itu melalui engkau dan saya. Saya ngomong sama saudara-saudari semua di tempat ini. Jadilah pipa-pipanya Tuhan yang mencurahkan kuasanya, yang mencurahkan berkatnya. Tetapi pipa yang mencurahkan berkat Tuhan itu harus pipanya bersih. Bersih pikirannya, bersih perasaannya. Pipa-pipa itu adalah kita. Ayo perkarakan serius. Karena ada banyak orang yang tidak peduli dengan dampaknya dari pelayanannya. Dulu saya begitu, saya tidak peduli dengan dampak dari pelayanan saya. Hari ini saya peduli, saudaraku. Bahkan yang lebih jahat lagi, orang melayani karena duit. Cari nafkah di situ. Cari duit di situ. Kalau hatimu lurus bener nggak apa-apa, tapi kan lebih banyak yang tidak benernya, saudaraku. Dan itu bahaya. Hari ini, saudaraku, engkau dan saya tidak boleh memanfaatkan Tuhan, tidak boleh memanfaatkan pelayananmu untuk kepentinganmu sendiri. Tetapi manfaatkan waktu yang ada untuk kepentingan Tuhan, manfaatkan dirimu untuk kepentingan Tuhan dan sesamamu. Maka kau boleh bertanya dalam hari-hari hidupmu, sudahkah pelayananku berdampak baik atau tidak? Kalau belum, minta Roh Kudus tuntun dan hajar lebih lagi. Makanya saya selalu berkata, Tuhan, kalau suatu hari nanti Tuhan izinkan gereja ini berkembang, tetapi aku rusak, jangan. Amin. Tetapi kalau saya bisa, Tuhan, kau percaya, buat aku besar gereja ini, supaya aku semakin berdampak lebih mudah. Amin. Siapa yang mau berubah jadi pipa-pipanya Tuhan yang bersih? Ya, ya, amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk.